di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Bekerja bagi Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pekerjaan adalah anugerah Tuhan yang dikerjakan hanya baginya. Ia ingin agar kita selalu memberikan yang terbaik dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Seburuk apapun situasi dan kondisi, rekan, atasan, tempat pekerjaan kita, ekspektasi Tuhan tetaplah sama. Kita bekerja bagi Tuhan dan bukan untuk atasan kita atau siapapun. Akankah kita bersikap setengah hati jika kita bekerja bagi Tuhan? Beberapa orang jemaat di Kolose bekerja sebagai hamba bagi tuan-tuan mereka yang adalah orang Romawi. Kedudukan sebagai seorang hamba merupakan posisi terendah dalam pekerjaan, sehingga sangatlah jarang seorang hamba diperlakukan baik oleh tuannya. Namun demikian, Rasul Paulus menasihati, bekerjalah bagi Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga mereka dapat terus bekerja dengan sukacita, dengan hasil kerja maksimal. Bagaimana ciri orang yang bekerja bagi Tuhan? 1. Dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini. Seorang hamba harus melakukan tugas dengan menaati perintah tuannya dalam segala hal. Hendaklah ia bekerja dengan mata yang tertuju kepada Tuhan yang bertakhta di sorga, sehingga ia bukan hanya rajin bekerja ketika mata tuannya sedang mengawasi, melainkan juga ketika tuannya tidak melihat. Dengan tulus hati karena takut akan Tuhan, yakni tanpa memiliki kepentingan diri sendiri atau munafik dan berpura-pura, karena takut akan Allah dan memiliki rasa kagum dan hormat akan Dia. Bekerja dengan takut akan Allah berarti bekerja dalam kebenaran. Pernyataan Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 9b dapat menjadi contoh seorang yang bekerja dalam takut akan Allah. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? 2. Dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Hati adalah pengendali hidup manusia. Hati yang mengendalikan pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Bekerja dengan segenap hati berarti bekerja cerdas, karena melibatkan aspek intelektual, tetapi juga tidak dengan terpaksa, melainkan sukacita karena menikmati pekerjaan itu. Akibatnya, ia pasti melakukan pekerjaannya dengan rajin, bukan dengan lamban dan malas. Seperti untuk Tuhan, menunjukkan motivasi dalam melakukan pekerjaan apa saja yang dipercayakan kepadanya. Ini berarti Tuhanlah yang menjadi tolak ukur kualitas kerja. Ingatlah bahwa Tuhan telah memberikan segalanya yang terbaik. Seorang hamba akan melayani tuannya secara maksimal dan bekerja menjadi kesempatan untuk melakukan pelayanan terbaiknya. Satu-satunya alasan adalah karena Tuhan telah terlebih dahulu menganugerahkan keselamatan dan menyatakan kasih setianya. 3. Dengan mengharapkan upah dari Tuhan. Ayat 24. Dalam dunia kuno, budak tidak memiliki hak waris. Tapi sekarang, di dalam Kristus, mereka memilikinya. Tuhan akan menghargai mereka yang mengasihi, menyembah, dan melayani Dia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pada akhirnya kamu akan menerima upah yang mulia. Sekalipun kamu sekarang adalah hamba, kamu akan menerima warisan anak. Namun, di sisi lain, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Ayat 25. Ada Allah yang adil, yang akan memperkarakan hal itu dengan hamba-hamba
apabila mereka bersalah terhadap Tuhan mereka, sekalipun mereka dapat menyembunyikannya dari Tuhan mereka. Tuhan pasti akan menghukum hamba yang tidak jujur, sekaligus memberikan upah bagi hamba yang setia. Kesetiaan menjalankan pekerjaan dengan ketaatan pada Tuhan akan menyenangkan hatinya. Sahabat Iktus, Tuhan menginginkan kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan standar firman Allah. Bekerja dengan tulus dan segenap hati berarti mengerahkan segala daya upaya kita untuk bekerja tanpa kemunafikan hingga beroleh hasil yang maksimal. Bekerja dengan memandang Tuhan dan karyanya dalam hidup kita memotivasi kita melakukan pekerjaan dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Takut akan Allah menjadi prinsip utama saya dalam bekerja. Meski tidak ada yang melihat saya, namun saya menyadari bahwa mata Tuhan ada di segala tempat dan memperhatikan apa yang saya lakukan. Saya tidak mau bekerja dengan sembarangan karena saya bekerja bagi Tuhan. Sebagai ungkapan syukur karena saya telah diselamatkannya, saya percaya sepenuhnya akan upah yang dijanjikan Tuhan bagi saya ketika saya melakukan pekerjaan saya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya melakukan pekerjaan saya dengan tulus karena takut akan Allah? Apakah bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia telah menjadi prinsip saya dalam bekerja? Apakah saya mengharapkan upah dari Tuhan lebih tinggi dibandingkan upah dari tuan yang ada di dunia? Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk pekerjaan yang telah Engkau berikan kepada saya. Saya mau bekerja hanya bagi-Mu sehingga saya tidak bertindak munafik hanya untuk mendapat pujian manusia. Ya Tuhan, tolong saya untuk melihat pekerjaan saya sebagai kesempatan untuk melayani-Mu, karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk saya. Hasrat tertinggi saya adalah melalui pekerjaan ini, banyak orang dapat mengenal dan menyembah-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pekerjaanku adalah pelayananku bagi Tuhan. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.